Halo semuanya, kenalin kita dari kelompok 2 Anatomi Fisiologi Program Studi D3 RMIK Universitas Duta Bangsa. Sebelum lanjut ke materi, aku mau kenalin satu persatu anggota kelompok aku, yaitu ada Azahra, ada Devito, Genius, ada Noviana, ada Octavia, ada Selvi, dan juga ada Selma. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan, ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo dan skeletal. Muskulo merupakan otot, sedangkan skeletal merupakan rangka. Otot merupakan jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan rangka, bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Sistem rangka dan sendi. Fungsi sistem rangka yaitu untuk menyangga berdirinya tubuh, menyimpan mineral kalsium dan fosfat, dan lipid yellow marrow, untuk memproduksi sel darah atau red marrow, untuk melindungi organ halus dan lunak, sebagai penggerak yang dapat mengubah arah dan kekuatan rangka saat bergerak karena adanya persendian. Rangka tulang yaitu jaringan ikat yang keras dan kaku atau jaringan penyokong, banyak mengandung mineral, zat perekat, dan zat kapur. Tulang disebut juga dengan alat gerak pasif, dikarenakan digerakkan oleh otot. Tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati atau osteon. Tulang terdiri atas osteoblas, yaitu sel tulang muda yang membentuk osteosit. Sedangkan osteosit yaitu sel-sel tulang dewasa. Osteoprogenerator merupakan sel khusus, sedangkan osteoklas yaitu sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang. Selanjutnya adalah bentuk tulang. Pertama ada tulang pendek yang contohnya terdapat pada tulang pergelangan tangan. Kedua ada tulang pipa yang terdapat pada pengumpil, tulang hasta, dan juga telapak tangan. Ada juga tulang pipih yang terdapat pada tulang rusuk, tulang dada. Dan yang terakhir ada tulang tidak beraturan yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Pembagian rangka tubuh manusia. Pertama, aksial, terdiri dari tulang kepala yang memiliki kranial 8 buah, fasial 14 buah, tulang telinga 6 buah, dan tulang hyoid 1 buah. Ada juga tulang belakang dan pinggul 26 buah, serta kerangka dada 25 buah. Kedua, apendikular, terdiri dari ekstremitas atas, yaitu 64 buah, dan ekstremitas bawah 62 buah. Nah, selanjutnya merupakan gambaran dari tulang tengkorak manusia. Tulang belakang atau vertebrae disusun oleh 33 buah tulang tidak beraturan yang terbagi atas 5 bagian. Pertama, ruas tulang leher atau vertebrae cervical. Kedua, ruas tulang punggung atau vertebrae thorax. Ketiga, ruas tulang pinggang atau vertebrae lumbar. Keempat, ruas tulang kelangkang atau sacrum, dan ruas tulang ekor atau coccyx. Tulang dada terletak di bagian depan tubuh, berjumlah satu ruas tulang terdiri dari satu tulang lumat atau manubrium terletak di bagian atas dari tulang dada, tempat melekatnya tulang rusuk yang pertama dan kedua, tulang badan atau gladius,
terletak di bagian tengah, tempat melekatnya tulang rusuk ke-3 sampai ke-7, gabungan tulang rusuk ke-8 sampai ke-10. 3. Tulang taju padang atau hypoid process, terletak di bagian bawah dari tulang dada, terbentuk dari tulang rawan. Tulang rusuk atau ribs berbentuk tipis, pipih, dan melengkung bersama-sama dengan tulang dada membentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan paru-paru. B. Dibedakan atas 3 bagian, yaitu 1. Tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang pada bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, sedangkan ujung depan berhubungan dengan tulang dada dengan perantara tulang rawan. Ini adalah contoh gambar ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Hubungan antar tulang atau sendi. A. Persendian, daerah pertemuan antar tulang. B. Tersusun atas, jaringan kartilago antara lain terdapat di antara tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. C. Berdasarkan strukturnya, sendi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, fibrosa adalah hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa. Kedua, kartilago, ruang antar sendinya berkaitan dengan tulang rawan. Ketiga, sinoval, ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Selanjutnya, ada bagian-bagian persendian. A. Ligamen, penghubung tulang dengan tulang. B. Periosteum, selaput luar tulang yang tipis dan banyak pembuluh darah yang dapat dijumpai di dalamnya. C. Membran sinoval, jaringan ikat yang berfungsi menghasilkan cairan sinoval atau berfungsi untuk menyakip sendi. D. Kartilago, dijumpai pada sendi dan 2 tulang, tidak mengandung pembuluh darah tetapi diselebangi membran yaitu perikardium. Selanjutnya ada macam-macam persendian. A. Sendi mati atau sinatrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. B. Sendi kaku atau afirmatosis adalah sendi yang ada sedikit gerakan. C. Sendi gerak atau diartrosis adalah sendi yang ada gerakan. Jenis-jenis sendi diartrosis. A. Sendi peluru, gerak bebas ke segala arah, contohnya seperti lengan atas dan belikat. B. Sendi putar, memungkinkan gerak berputar, contohnya seperti tengkorah dan leher. C. Sendi pelana, memungkinkan gerakan pada kedua arah, contohnya seperti ibu jari dan telapak tangan. D. Sendi engsel, memungkinkan pergerakan dan salah satu arah saja, contohnya seperti pada lutut dan siku. E. Sendi geser atau luncur, memungkinkan permukaan ari masing-masing tulang bergeser dengan jarak pendek pada bagian permukaannya, contohnya seperti sambungan antar tulang pergelangan tangan. Terima kasih. Otot. A. Otot bersifat elastis dan dapat ditegangkan. B. Otot dapat dirangsang secara kimia, listrik, dan mekanik. C. Sering disebut sebagai alat gerak aktif. D. Fungsi otot. Fungsi volunter, di antaranya mempertahankan sikap tubuh, ekspulsi pengeluaran, dan regulasi atau pengaturan. Ciri-ciri otot. A. Otot polos. Tiap sel mempunyai satu inti berbentuk gelendong terdapat pada organ bagian dalam. B. Otot lurik atau rangka. Mempunyai banyak inti sel berbentuk silindris panjang berlapis-lapis terang dan gelap terdapat pada rangka. C. Otot jantung. Mempunyai banyak inti sel berbentuk silindris panjang dan terdapat pada organ jantung. Otot rangka. Otot rangka melekat ke tulang. Kontraksinya menyebabkan tulang tempat otot tersebut melekat bergerak yang memungkinkan tubuh melaksanakan berbagai aktivitas motorik. Otot rangka menunjang homeostasis antara lain mengunyah, menelan makanan, dan otot-otot penting untuk bernafas. Yang pertama ada gambar struktur otot rangka dan gambar serat otot, kemudian ada gambar filamen dan gambar miofibril. Selesai sudah presentasi kelompok kami pada hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Terima kasih.